Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan terkasih. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, renungan kita untuk di pagi hari Jumat 16 Agustus 2024 ini terambil dari 1 Tawarikh pasal 29 ayatnya yang ke-15. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang, sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Saudara jemaat Tuhan, sebagai bagian dari jemaat, siapapun kita diminta untuk ambil bagian dan berpartisipasi bagi pembangunan tubuh Kristus. Karena kita bagian dari tubuh itu sendiri, tidak boleh tidak kita harus berpartisipasi. Sejak berdirinya gereja di dunia ini, yang dimulai sejak pencurahan Roh Kudus di Yerusalem, umat Tuhan sudah bersehati sepikir dan saling tolong-menolong dan bahu-membahu saat membangun komunitas. Pun pembangunan gereja selalu dilakukan dengan kebersamaan dan gotong royong. Sampai saat ini gereja Tuhan membutuhkan partisipasi umatnya dalam pembangunan persekutuan. Seluruh umat berkolaborasi untuk memajukan pelayanan gerejanya. Saudara jemaat Tuhan, saat Daud berkeinginan untuk mendirikan bait suci di Yerusalem, Tuhan tidak berkenan karena tangannya berlumuran darah, dan yang diperkenankan untuk membangun adalah anaknya Salomo. Maka Daud berinisiatif untuk menyediakan bahan-bahan untuk pembangunan tersebut. Emas untuk bahan yang terbuat dari emas, tembaga dan perak untuk bahan yang membutuhkan perak dan tembaga, serta bahan-bahan lainnya dari kepunyaannya sendiri. Namun saat ia melihat bahwa bahan itu masih kurang, maka ia mengumpulkan para petinggi dan pemimpin-pemimpin umat Israel. Maka saat itu juga tergeraklah hati mereka untuk berpartisipasi dan memberikan sumbangan yang sangat besar. Melihat keterbukaan dan kerelaan hati umat Israel, Daud berdoa dan memuji Tuhan. Daud sadar bahwa segala sesuatu yang ada baginya dan bagi umat Israel adalah milik Tuhan. Dalam kesadaran yang seperti itu, Daud berkata, "Siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini?" Dapat kita baca dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat 14. Kemurahan hati di Daud didorong oleh rasa syukur atas keterlibatan Allah dalam kehidupannya dan dalam kehidupan bangsa Israel. Tanggapan itu menggambarkan kerendahan hatinya dan pengakuannya atas kebaikan Allah, dan dia adalah pendatang dan orang asing. Apa yang kita berikan bagi pekerjaan Allah, baik waktu, bakat atau harta, mencerminkan rasa syukur kita kepada Dia yang terlebih dahulu memberikan apa yang kita butuhkan. Semua milik kita berasal dari tangannya. Itu dapat kita baca dalam ayat 14. Dan sebagai tanggapan kita dapat memberi dengan syukur kepadanya. Saudara jemaat Tuhan, ingatlah, segala yang ada pada kita adalah pemberian Tuhan. Bahkan semuanya itu adalah titipan Tuhan dan hanyalah penata layan Tuhan. Orang yang diberikan anugerah untuk mengelola pemberian Tuhan. Sebab itu, pakailah segala sesuatu yang ada bagimu untuk kemuliaan Tuhan. Berikanlah partisipasimu bagi pembangunan tubuh Kristus. Sekecil apapun partisipasi kita, itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Tuhan kami atas pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami. Segala sesuatu Engkau berikan kepada kami untuk dapat kami nikmati untuk melanjutkan kehidupan kami. Engkaulah Allah Gembala Agung kami yang menuntun kami sehingga kami takkan kekurangan apapun. Ya Allah Tuhan kami, Engkau beri kami kepercayaan dengan memberikan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami. Ada banyak talenta, ada banyak anugerah pemberian Tuhan kepada kami. Biarlah kami menjadi penata layan yang baik.
Biarlah kami mengelolanya dengan benar seturut dengan iman, seturut dengan kepercayaan kami kepada Tuhan. Dan biarlah itu kami pakai untuk kemuliaan Tuhan, sehingga tidak ada yang percuma, bahkan untuk pekerjaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga bukalah hati kami, supaya hati kami tergerak dan terbeban untuk memberikan persembahan yang kudus bagi kemuliaan Tuhan dan bagi kerajaan Tuhan. Biarlah kami Tuhan juga ambil bagian dalam setiap pelayanan di gereja Tuhan, baik melalui bakat atau apapun yang ada bagi pelayanan di gereja Tuhan serta di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Tuhan membuka hati pikiran kami supaya kami memberikannya, melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Karena apapun yang ada di dalam diri kami, semuanya itu adalah anugerah dan pemberian Tuhan. Ajar kami untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas kita hari ini dengan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.